maka ora ana utawi balasane wong, maka tidak ada balasannya orang. Fama jazauman maka ora ana utawi balasane wong ya yaf'alu kang agawe sapa wong dalika ing mengkonon apa tu minuna, dalika ing mengkonon apa tu minuna. Tidak ada balasan bagi orang yang mengerjakan demikian. Maksudnya beriman ke satu, beriman ke yang lain, tidak beriman mengingkari yang lain. Jadi mengimaninya hanya separuh saja, ke yang tebusan doang. Mana sih tadi itu? Minkum saking sira kabeh iku illa hijun angin, mereka dalam keadaan hina. Ai hawanun, hina secara lahir, wadilun dan hina secara batin. Mereka tuh yang berbuat demikian yang mendapat suatu kehinaan, terhina lah. Di mana sih? Fil hayatid dunya, ing dalam kehidupan dunia. Waqad khuzulan, teman-teman wis terhina sapa Yahudi atau dihinakan sapa Yahudi biqatli Quraidota, kelawan mateni suku Quraido atau Bani Quraido, dengan membunuh Bani Quraido. Wa nafyin nadiri, lan ngusir Bani Nadir ila Syami, maring tanah Syam. Nah, kan yang kalah kan diusir ya. Wa darbil jizyati, lan apa tuh dikenai, disuruh bayar pajak, itu aja lah. Sok yang nggak mampu usir. Saya pengen di sini aja ya, bayar pajak gitu. Wa yaumal kiamati, lan hina nanti di hari kiamat, yuraduna, hale dibalikakan kabeh ya. Orang Yahudi akan dikembalikan ila asyadil adabi, maring banget teh siksa ya. Lebih banget teh siksa, kepada siksa yang lebih pedih. Itu adalah siksa yang sangat bingit ya. Bahasa kita mau bingit kan. Wa mallahu lan ora ana ustawi Gusti Allah iku bigofilin, kelawan datang lali amma saking perkara ya'maluna kang agawe sapa Yahudi ing perkara bilya kelawan ya wa ta'ilan ta, bisa ya'malun bisa ta'malun. Mereka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian, beriman hanya kepada sebagian saja, hanya mengimani yang enak doang, yang tidak enaknya nggak mau iman ya. Dihinakan di dunia, dihinakan di akhirat, dikembalikan kepada siksa yang pedih. Allah tidak akan lalai atas apa yang mereka kerjakan. Jadi boleh ta'malun, boleh ya'malun. Ulaika alladzina asyraful hayatad dunya bil akhirati fala yakhaffafu 'anhumul 'adzab wa la hum yunsarun. Ulaika utawi Yahudi iku alladzina wong akeh istaru kang pada milih sapa Yahudi. Istaru ya. Itu artinya beli, tapi di sini lebih kepada milih. Al hayata dunya, ing kehidupan dunia, bil akhirati, tinimbang kehidupan akhirat atau tinimbang ganjaran akhirat. Bi an asaru, kelawan milih sapa Yahudi ha ing dunia, alaiha, tinimbang akhirat. Kebalik. Iya benar. Bi an asaruha, kelawan yang tamili sapa Yahudi ing dunia, alaiha, tinimbang akhirat. Fala yukhaffafu, maka ora dientengaken, maka tidak akan diringankan, anhum, saking alladzina atau Yahudi ya, orang Yahudi yang memilih dunia. Apa yang tidak akan diringankan? Opal adabu, siksa. Walahum lan ora ana utawi Yahudi
iku yunsuruna, orang yang diberikan pertolongan semua. Iku yunsuruna den tulungi kabeh. Ayyum nauna tegese dicegah kabeh sapa Yahudi minhu saking adab, tercegah dari siksa Allah. Jadi orang-orang yang memilih kehidupan dunia daripada akhirat, orang-orang yang tadi beriman kepada sebagian doang, hanya nebus, ya, padahal disuruh meninggalkan membunuh, disuruh jangan membunuh, jangan mengusir, jangan saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, yang begitu hanya beriman sebagian doang, mereka itu sama aja memilih dunia daripada akhirat. Nanti di sana akan disiksa, tidak akan diberi pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqun kadzdzabtum wa fariqun taqtulun. Paling sampai situ ya. Ketemu satu lagi. Walaqad atayna lan yakti, teman-teman wis maringi sapa kita. Walaqad atayna lan yakti, teman-teman wis maringi sapa kita, dan sesungguhnya kami sudah memberikan, kata Allah nih ya, Musa ing Nabi Musa memberikan apa sih? Al-kitaba ing Taurat, kitab ayat Taurat ing kitab Taurat. Wa qafaina lan wis ngetut burine atau sudah mengurutkan, ya, sapa kami, kata Allah, mimba'dihi saking sawise Musa birrusuli kelawan pira-pira utusan. Ai atba'nahum tegese wis nganutaken atau mengurutkan, ya, ingsun ing rusul, rasulan ing satu utusan, rasulan ing satu utusan, satu rasul, fi asari rasulin ing dalam burine rasul. Langsung jelasin aja lah. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah memberikan Nabi Musa kitab Taurat dan sudah memberikan, bahasanya setelah Nabi Musa terus ke bawah itu banyak sekali dari kaum Bani Israel yang menjadi rasul. Jadi rasul ini meninggal, terus ganti rasul ini. Ya, dari tentunya ke atasnya Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub ke bawah terus Nabi Yakub bin Ishak, ya. Nabi Yakub anaknya ke Yahudi, ya. Jadi pokoknya terus ke bawahnya. Jadi banyak rasul, ya. Israel itu banyak. Supaya nyambung, santai nih, maksudnya santai. Santai, jangan cepet-cepet. Santai ya. Bapak pengen makan sebenarnya. Santai, lalu. Ini siapa saja rasulnya? Tuh, berurutan. Siapa? Nabi Musa, Samuel, Nabi Samun. Nanti dijelasin di depan, ada banyak cerita. Nabi Daud, Sulaiman, itu dari Bani Israel. Nabi Sya'ya, Nabi Armia, Uzair, Hizkil, Ilyas. Ini entah rasul entah nabi, ya. Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya dan selainnya. Dan semuanya itu para nabi, ya. Di antara Nabi Musa, Nabi Isa menggunakan syariatnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sampai Nabi terus sampai tadi Bapak sebutkan Nabi Yahya sampai lainnya, sebelum Nabi Isa masih menggunakan kitab Taurat gitu. Pas Nabi Isa baru menggunakan kitab Injil. Kila hum sab'una alfan, sampai 70.000.
rasul atau 70.000 nabi. Wakila arba'atu alafin, ada juga yang berpendapat 4.000 nabi. Banyak ya. Wa muddatu ma bainahuma, masa antara Nabi Musa dan Nabi Isa jaraknya itu 1925 tahun. Beda umur bumi coba. Nabi Musa dan Nabi Isa udah 1925. Jarak kita ke Nabi Muhammad 1445 Hijriah. Tambahin aja, umur dunia udah berapa tuh? Belum ke Nabi Adam. 10.000 udah ada belum ya? Kau tidak tahu nih. Ya, tahu. Karena catatannya di rumah. Pernah Bapak nulis sampai ke Nabi Adam. Kalau ini ada sampai 10.000 malah. Atau belum? Nggak tahu. Nah itu ya. Kemudian wa ayyadnahu, tanggung ya. Wa ayyadnahu ya. Wa ataina. Wa ataina lan mai atau maringi sapa kami Isa ing Nabi Isa. Ya benar. Wa ataina lan maringi sapa kami Isa bin Maryam ing Isa bin Siti Maryam al bayyinati ing pira-pira penjelasan, ai al mukjizati, maksudnya mukjizat. Kami juga kata Allah memberikan Nabi Isa mukjizat, ka ihya'il mauta, seperti menghidupkan orang yang sudah mati, wa ibra'il akmahi, lan apa tuh, menyembuhkan penyakit buta, butanya buta asal, jadi nggak ada kelopak matanya, nggak ada lah, nggak ada bola matanya. Mau yang butanya buta ada kelopaknya, mau yang nggak ada, pokoknya mau yang ada bola matanya, mau yang nggak ada bisa. Wala abrosi, dan penyakit cacar atau belang. Nabi Isa bisa ya. Wah, di sini mah banyak lagi ya. Samaan, sini aja lah. Bapaknya pengen makan. Mana tadi tuh? Wa ayyadnahu, lan nguatakan sapa kami ing Nabi Isa, ai qawainahu, tegese nguatakan sapa kami ing Nabi Isa. Kami telah menguatkan Nabi Isa biruhil kudusi, kelawan Ruh Kudus. Siapa Ruh Kudus? Makanya umat Kristen bilangnya Ruh Kudus. Siapa Ruh Kudus? Malaikat Jibril. Jadi malaikat yang berikan kabar gembira kepada Siti Maryam akan kelahiran atau akan kelahiran Nabi Isa itu ya. Ditiup oleh malaikat Jibril, puah, atas izin Gusti Allah ya. Malah masyarakatnya curiga Siti Maryam digauli oleh Nabi Zakaria. Zakaria kan pamannya sendiri. Nah, ini Nabi Zakaria dibunuh gitu kan. Mana tadi itu sih? Oh ini. Min idhafatil mausufi, saking ngidopakan lapan kami sifati ya. Ila sifati maring sifat. Ai ar-ruhil muqaddasati, maksudnya adalah ruh yang disucikan. Ruh kang disuciaken Jibrila, tegese yakni malaikat Jibril, li toharatihi, karena sucine malaikat Jibril ya. Yasiru kang lumaku sapa Jibril ma'ahu sertane Nabi Musa. Nabi Isa ya, Nabi Isa, mohon maaf, Nabi Isa. Hai susaro ing dalam sekiranya lumaku sapa Nabi Isa, falam tastaqimu, maka ora bisa jumeneng, atau maka ora bisa menyerang sira kabeh atau membuat sakit kalian semua ya. Jadi artinya begini, kami menguatkan Nabi Isa dengan Ruh Kudus, artinya Siti Maryam mengandung itu dijaga oleh malaikat Jibril itu.
Siapapun yang menyerang tidak akan bisa menyerang. Jadi menyakiti nggak akan ada yang bisa, karena dijaga oleh malaikat Jibril. Kalau di sini mah tuh, bahkan ya kemanapun Siti Maryam pergi tuh, hina soida ila sama, ketika naik ke langit, pokoknya dikawal lah, kawal. Di sini banyak penjelasannya. Kalau kesini lagi kelamaan. Mana tadi itu? Apa kulama ya? Apa kulama anata sumangsane ja'akum teka ing sira kabeh. Apakah ketika datang kepada kalian semua sapa rasulun rasul bima kelawan perkara la tahwa kang ora demen, yang tidak disukai, aitu hibu kang ora demen, opo angkusukum awak dheweke sira kabeh, minal haqi saking kebenaran, saking perkara kang nyata. Ketika seorang rasul datang kepada kalian, di mana dia membawa sesuatu yang tidak kalian senangi, itulah perkara yang benar. Istakbartum, maka pada sombong gumede sira kabeh. Takabartum ya. Sombong kalian semua an ijbaihi saking mengikuti perkara yang hak. Iku jawabun menjadi jawab ya. Kulama, iku jawab kulama, jawabnya lapad kulama. Ketika datang Rasul, istakbartum, sombong. Wahwal utawi jawaban mau iku mahal istifhami, tempat istifham, panggonan istifham. Pertanyaan dari apa ulama ya. Apa ulama jawabannya istakbartum. Apakah ketika datang Rasul yang membawa perkara yang tidak kalian senangi kalian menerima, malah istakbartum, sombong, menerima. Wal muradu lan utawi kang diwarpaken bihi kelawan mahal istifham iku atau bihu meleh-melehaken. Maksudnya kenapa sih ada lapan hamzah apa ulama terus ditambah istakbartum ya? Tujuannya untuk menghina ya, menghina atau menjelek-jelekan orang Yahudi, mereka yang tidak mau menerima Rasul yang datang. Fafarikon mana sih? Benar ya? Fafarikon maka ing satu golongan minhum saking rusul. Fafarikon maka ing satu golongan minhum saking rusul kadzabtum goroaken sira kabeh. Kalian mendustakannya. Ka Isa seperti mendustakan Nabi Isa. Wa fariqan ing satu golongan taktuluna, maksudnya satu golongan di sini golongan para rasul atau para nabi, taktuluna pada mateni sira kabeh. Al mudhari'u ya. Fil mudhari taktuluna. Li hikayatil hali, karena hikayat atau menceritakan tingkah al-madiyati yang sudah terlewat. Ai maksudnya qataltum, kalian sudah membunuh ka Zakaria. Wis mateni sapa sira kabeh ka Zakaria, seperti membunuh Nabi Zakaria wa Yahya dan Nabi Yahya. Bapak nanya, tadi Nabi Zakaria sudah dijelasin kenapa dibunuh, karena diduga oleh masyarakat telah memperkosa ponakannya sendiri, Siti Maryam. Ya, kalau Nabi Yahya dibunuh kenapa? Ayo. Sebenarnya Nabi Yahya dibunuh kenapa? Halo. Nabi Yahya dibunuh kenapa? Ada yang tahu nggak? Nabi Yahya itu dibunuh karena protes, karena ada seorang anak perempuan ingin dinikahi oleh pamannya. Ponakan bapak perempuan siapa ya? Berarti si Ihja ya? Iya enggak? Anaknya adik bapak kan Ihja. Nah Ihja gede itu bapak pengen ngawini ponakan bapak si Ihja. Nabi Isa protes. Nabi Isa coba. Nabi Yahya protes gitu. Kalau dulu mah boleh, sekarang sudah nggak boleh.
sudah melanggar, mohon maaf, sudah dinasah, sudah nggak boleh. Akhirnya si ibunya si anak perempuan yang dinikah oleh pamannya itu kan pamannya kaya, bahasanya sudah dijanjikan lah. Kalau sekarang mah dijanjikan dikasih mobil, sawah, apartemen semuanya ya. Tiba-tiba oleh Nabi Yahya dibilangnya haram, nggak boleh, itu dilarang oleh Allah. Akhirnya ke persidangan, disidang Nabi Yahya. Dari mana ini? Nggak bisa, saya nggak terima. Pokoknya itu si Yahya harus dibunuh karena dia sudah menentang syariatnya Nabi Musa. Padahal mah nggak boleh. Jadi pas ketika Nabi Yahya sudah diganti, nggak boleh menikahi ponakan, nggak boleh. Ponakan itu ya adek, ya Sopi kalau paman. Adik bapak kan Sopi, punya anak kan Hija, bapak yang nikahin Hija, nggak boleh. Kalau bapak nikahin Bu Umay, nggak apa-apa. Bapak nikahin Tenung, nggak apa-apa. Itu mah kan anaknya bibi, kapi adik gitu lah, nggak apa-apa itu mah, kapi adik. Itu nggak apa-apa. Kan ibu bapak dengan ibunya Nunung kan adik kakak. Itu kan kapi, jadi kapi adik, nggak apa-apa itu nggak apa-apa kapi. Oke. Jadi pesannya nih ya, hikmahnya nih. Dari terakhir yang mau ingat ya, pesannya ketika ada siapapun yang berbicara, mau itu bawahan kita, mau itu orang yang tidak berpendidikan, ketika dia berkata benar, kita harus undur makola wala tandur man olah. Awas, ulah gengsi. Kebanyakan di kalangan para ustadz, kenapa sih nggak bisa usul kepada Allah? Kenapa sih nggak bisa marifat kepada Allah? Kenapa sih nggak bisa menjadi level kewalian? Kenapa? Karena satu, tidak mau dihina, satu itu. Dua, tidak mau terlihat bodoh. Ketiga, tidak mau kalau debat tuh nggak mau kalah. Terus tidak mau diinjak-injak harga dirinya di masyarakat. Itu. Padahal para wali itu mereka konsepnya hinaan adalah makanan, ujian adalah musibah. Kalau dihina ya udah, santai aja biarin orang. Ya kayak makan aja gimana? Enak. Makanya konsep bapak dari dulu sampai sekarang begitu. Bukan berarti bapak pengen jadi wali nih, awas. Karena wali mah tidak boleh mengaku. Kalau nabi harus wajib mengaku. Saya nabi, kalau wali tidak boleh. Bapak wali bukan wali pak, wali apa? Wali murid. Wali murid Satya MI ya. Tidak boleh mengaku. Ya. Nah itu, ini nih pesannya seperti pesannya kepada kita seperti itu. Oke, pengajian di sini sampai di sini saja, meskipun lama karena kita enggak setiap hari. Dan bapak tuh sebenarnya pengennya ngaji ini tuh lanjut. Kalau di ponokan bapak ngaji dengan Pak Kiai atau ngajinya anak yang keluar SMK kuliah itu ngaji lagi. Jadi kita tuh terus. Bapak berarti setahun. Sebenarnya suruh Pak Kiai suruh 3 tahun Bapak tuh. Pokoknya nggak kuat pengen kuliah. Itu bahasanya nggak kuat pengen kuliah. Jadi cuma nambah 6 bulan lah, ya setengah tahun lah gitu lah. Mudahan. Harusnya Bapak disuruh kayak, kamu di sini ya 3 tahun, oke. Iya. Kamu pas orang tua datang, ayo kuliah. Bapaknya jadi bingung, orang tua suruh kuliah, suruh Pak Kiai suruh 3 tahun, jadi bingung Bapak tuh. Ya sudahlah, kalau orang tua dulu, mohon maaf Pak Kiai, siapa yang kuliah, emang enggak. Seperti ya suruhnya mah 3 tahun Bapak di sana. Suruh ngabdi 3 tahun, setelah itu terserah. Ya. Sebenarnya 3 tahun tuh mau sampai kuliah emang enggak gitu. Cuma kuliahnya jauh. Kalau sini kan dekat ya. Bapak nggak bawa motor gitu. Nah, itu pesannya ya. Terus ya tadi kalau kelemahannya para ustadz, para kiai yang belum sampai tingkatan wali begitu kelemahannya. Sebenarnya kalau untuk tingkatan seperti bapak ya, yang ustadz atau kiai, kalau kalian kan nurutnya guru, ya nggak? Bapak ini mikir nih, saya ngajar ke anak, saya yang mengingatin murid saya.
Yang ngingetin saya siapa? Yang mau menyalahkan saya siapa? Gitu. Saya masih muda. Nanti kalau saya tua gimana? Makanya ada kajian sendiri namanya bab hasau bil akli, kata kajian Nabi. Itu dalam kitab Ya Ulumuddin juz 1. Baksul masa jadi maksudnya ada kumpulan dosa tertentu khusus. Baca kitab, terangin, udah terang itu, mangga nih. Saya barangkali ada yang salah, sok dikoreksi baik nahwunya, sorofnya, penjelasannya. Nanti berdebat. Debatnya dengan ilmu mujadalah, bukan debat kusir, bukan debat bukan begitu, bukan. Tapi sesuai dengan kitab Ihya. Orang yang mau mengalah itu adalah nasrun minallah. Orang yang dimenangkan oleh Gusti. Itu orang yang benar-benar hatinya bersih. Makanya Bapak ketika debat, bukan Bapak masih ngaku so bersih nih. Ketika debat, orang yang udah emosi, mohon enggak ya. Udah, enggak aja. Kemarin aja Bapak buktikan kemarin. Bapak nggak mau berdebat. Kalau kemarin Bapak misalnya, Bapak kan kemarin kan ngajuin bangunan. Kalau Bapak pakainya nafsu, sampai malam mungkin Bapak debat. Bapak debat, karena Bapak punya dalil sendiri. Kenapa Bapak berani bertindak? Karena Bapak punya alasan. Dan alasan itu Bapak sembunyikan, tidak Bapak ekspos. Kenapa sih tidak Bapak ekspos? Ya tadi, sirrul rububiyah. Kalau diekspos nanti bisa menimbulkan pertikaian, permusuhan. Bapak lebih enak ke jalur ini aja, namanya jalur apa sih, lemah lembut gitulah. Bahwa semua yang dihadapi itu adalah Gusti Allah. Mereka juga ciptaan Allah. Jadi mandangnya jangan mandang orangnya, tapi mandang Allah yang menciptakan. Mungkin mereka lagi hilang. Kita nanti ingatkan dengan cara yang lain, dengan cara yang halus. Semoga tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Bapak mah kalau misalnya ini, ya udah, mau dibodoh-bodohin, mau digoblok-goblokin, dia mau aja. Sampai saat ini pengalaman Bapak dari dulu sampai sekarang gitu. Ya. Karena apa? Pamayakma biskola daratin khairai. Ya pokoknya setiap perbuatan baik Allah udah tahu kan. Perbuatan jelek juga Allah juga tahu. Artinya semua pasti ada balasannya. Tapi yang penting kita ikhlas. Bukan begini nih, orang yang menentang saya, mudah-mudahan sih penyakit. Ya jangan boleh begitu. Justru kalau kita begitu, kita nggak ikhlas, penyakit hati. Malahan kalau kitanya ikhlas, kita mandang justru nanti akan lebih parah loh. Yang marah siapa nanti? Ya Gusti Allah, ya enggak? Kalau misalnya orang yang dibodoh-bodohkan, orang yang dijelek-jelekan, itu orang yang dicintai oleh Allah. Nanti yang marah bukan dia, yang malah ikhlas, dia ikhlas saja, pasrah aja. Karena mandang itu adalah Allah semua. Nanti yang marah ya Allah marah. Yang marah ya semua batu, semua ikan akan melaknat orang yang menjelekkan tadi. Justru orang yang ikhlas itu nanti balasannya lebih cepat. Kan kebanyakan kalau kita dihina tuh, ini dasar sih ya, terus menghina kuring, menghina saya. Awas ya, saya hina kamu nanti lagi. Mudah-mudahan Allah ini tinggalkan deh, si panjang umur, pengen tahu matinya kayak apa. Kan kayak gitu kan ya. Ya contoh ini malah kan, misalnya ada orang yang begitu kan, contoh begitu kan ya. Saking keselnya lihat orang yang serakah ya begitu. Pengen tahu nanti dia matinya kayak gimana. Ya tahu aja lah, biarin aja sampai enak di hati. Justru dengan kita ikhlas itu lebih cepat sebenarnya. Kalau nggak ikhlas ya nanti lama. Oke, itu saja. Al-Fatihah.